Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GPDI El Shaddai yang ada di rumah. Malam hari ini sebelum kita mengakhiri aktivitas kita, sebelum kita beristirahat, kita lebih dulu akan mendengarkan renungan yang singkat dari renungan 79. Kita sudah sampai Injil Markus 8 dan 9. Saya akan membacakan Injil Markus 9 ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saya beri tema firman Tuhan pada malam hari ini, jangan menjadi garam yang hambar. Di dalam ayat yang sudah kita baca, kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus berkata, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apa dapat diasinkannya? Dari awal kita sudah yakin bahwa kita ini adalah garam. Dan kita tahu kalau garam itu rasanya asin. Dan garam itu adalah penyedap masakan. Kalau masakan itu tanpa garam, maka masakan itu akan menjadi hambar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau pada awalnya kita sudah berkomitmen, kita ingin menjadi garam di dalam dunia ini, dan akhirnya kita berbalik dan kita tidak menjadi garam itu, bagaimana garam itu dapat diasinkannya kembali? Di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 dan 14, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia adalah pilihan hidup sebagai Kristen yang sejati. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kamu bisa menjadi garam, kamu bisa atau kamu memiliki kemampuan untuk menjadi garam. Yesus tidak mengatakan demikian, dan kembali adalah kita dikatakan setiap orang yang percaya pada Kristus dan diselamatkan, ia dilahirkan kembali, dia adalah garam dan terang dunia. Jadi setiap orang Kristen yang sudah diselamatkan dan setiap orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, dia adalah garam dan terang dunia. Apa tujuan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku-liku ini? Apa tujuan kita? Ini mungkin kita ingin menjadi orang kaya, orang yang sukses, orang yang memiliki perusahaan banyak, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Siapapun orangnya ketika ditanya akan berkata bahwa ia ingin menjadi orang yang berhasil. Tidak ada orang yang tidak mau berhasil. Memiliki posisi dan jabatan yang tinggi serta kekayaan yang melimpah. Itu tidak salah, itu tujuan orang hidup di dalam dunia ini. Dan mempunyai rumah yang mewah atau pendidikan yang tinggi. Semua itu sangat baik dan tidak salah. Tetapi
Tetapi sebagai orang percaya, kalau tujuan hidup kita ini dilahirkan di dalam dunia hanya untuk itu, maka semua itu adalah salah. Hidup seperti itu tidak memiliki arti yang sesungguhnya seperti yang Tuhan Yesus rindukan. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan utama hidup orang Kristen di dunia supaya hidup ini bermakna, berarti dan menjadi berkat banyak orang, yaitu menjadi garam dan terang bagi semua orang. Menjadi garam dunia dan menjadi terang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Yesus menggunakan gambaran garam dan terang dunia dalam waktu yang berbeda untuk menunjukkan pada peran dan tujuan dari murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Garam jika kita pergunakan terlalu banyak, kalau kita masak, kita mempergunakan garam itu terlalu banyak, maka masakan itu tidak akan rasa, tidak enak. Tetapi kalau kita menggunakan garam terlalu sedikit, maka masakan itu juga menjadi hambar. Tidak enak untuk dimakan. Waktu saya di Jakarta di rumah sakit, kemudian saya dilarang makan garam selama seminggu, itu rasanya badan ini lemas. Makanan seenaknya seperti apa, semua hambar. Sepertinya tidak ada artinya. Jadi garam itu dimanfaatkan dengan benar, bisa menjadi pengawet makanan. Kalau kita mempergunakan garam itu dengan benar, garam itu bisa dipakai untuk mengawetkan. Kalau kita beli ikan laut, belum kita masak lebih dulu, lalu kita beri garam, kita taruh, dan ikan itu tidak akan busuk. Begitu juga dengan kehidupan kita orang-orang yang percaya. Tujuan kita, Tuhan ingin supaya kita menjadi garam untuk mencegah dosa-dosa yang ada di dalam dunia. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi tidak ada yang berbuat baik di dunia ini, seorang pun tidak. Kita dijadikan garam supaya kita mencegah semua dosa. Dan di dalam Roma 8 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, orang Kristen yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dalam ketaatan kepada Kristus, maka pasti akan mempengaruhi dunia ini. Kalau kita hidup taat, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mempengaruhi dunia ini. Karena garam memiliki pengaruh yang positif pada rasa makan. Menjadi garam tidak mudah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, selain harus memberi rasa yang pas, dengan garam ini pun kita bisa menjadi pembeda bagi yang lain. Kita bisa menjadi orang yang berbeda, di mana ada pertengkaran. Kita bisa menjadi garam di tengah-tengahnya untuk membawa damai. Di mana ada kesedihan, kita ada di tengah-tengahnya untuk memberikan penghiburan
kepada orang-orang yang sedih. Kita harus menjadi contoh kasih Allah dalam Kristus. Membalas kejahatan dengan segala kebaikan. Di dalam Lukas 6 ayat 35. Jika garam itu dimasukkan ke dalam makanan, menjadikan makanan itu asin dan berbeda rasanya. Kalau masakan itu belum diberi garam, itu tidak akan enak. Jadi garam mempengaruhi makanan. Jika kita adalah garam dunia, maka kita harus mempengaruhi orang dunia. Dan bukan sebaliknya, cara orang dunia yang mempengaruhi kita. Kita harus bisa mempengaruhi mereka, membawa mereka kepada jalan yang benar, bukan sebaliknya kita dibawa kepada jalan yang sesat. Seperti di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Tetapi kita minta pimpinan Roh Kudus. Biarlah kita boleh menjadi garam yang boleh menggarami dunia ini menjadi berkat. Menjadi garam dunia artinya menjadi saksi bagi orang lain. Melalui hidup kita banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan. Seperti Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Di dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-10. Demikian juga tugas kita sebagai garam di dalam dunia ini adalah memberikan pengaruh bagi orang di sekeliling kita. Pandanglah sekitar kita. Banyak orang-orang, banyak anak-anak muda yang terlibat dalam narkoba, tinggal bersama tanpa pernikahan. Itu kita melihat keadaan yang bejat saat-saat ini. Dan korupsi serta perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Sebagai orang percaya, sebagai garam, biarlah kita boleh menjadi garam untuk menjadi berkat, membawa orang-orang yang hidup di dalam kesesatan itu datang kepada Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Yang ingin dikatakan Yesus adalah kamu adalah sangat berharga. Bapak Ibu sekalian itu sangat berharga. Kamu mungkin merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam dirimu ada sebuah kekuatan yang bisa merubah dunia ini. Yaitu kalau Yesus ada di dalam hidup kita, Roh Kudus memimpin hidup kita, kita akan menjadi butir-butir garam yang lain. Kita dapat menjadi garam dunia. Dan bukan kualitas garam itu yang menjadi penting, tetapi kualitas dari pelayanan kita sebagai garam dunia itu sangat penting. Jadi kita memiliki kualitas yang baik di dalam dunia untuk menjadi garam, menjadi berkat bagi orang lain. Inilah tujuan daripada firman Allah, terutama berbicara kepada saya. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dan Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu, Engkau sudah memberikan firman-Mu. Jadikan kami seperti garam-garam yang boleh menggarami dunia ini, yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Keluarga kami Tuhan, tetangga kami semuanya, jadikan kami menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jangan kami menjadi garam yang hambar, tetapi menjadi garam yang boleh menjadi berkat untuk seisi dunia ini. Berikan kami kekuatan. Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri dan sebentar kami mau istirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.